Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkika Ability, SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan Lab 1 tahun 2025 LKTK Universitas Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan nomor peserta 3215004971 dan NIM 5242113454. Hari ini Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja UKIN yang akan dilaksanakan di SDN Dirjung 03 Timunggulang, Kabupaten Bogor. Berikut ini video pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Kita mulai materi pelajaran. Mari kita coba. Silakan tuan kelas untuk mempersiapkan. Duduk rapi, berdoa dimulai. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran, mari kita baca murojaah surat An-Nasyr bersama-sama ya. Ikuti Bapak ya. Anak-anak semuanya hadir? Alhamdulillah. Sekarang coba kalian semuanya berdiri. Berdirinya nggak bisa. Coba berdirinya untuk diluruskan, harus rapi. Coba lihat di kolong meja ada siapa nggak? Sudah, kalau nggak ada silakan duduk lagi. Iya, silakan duduk lagi. Sekarang kita akan menyanyikan produk Pancasila. Apa enggak produk Pancasila? Coba kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku patriot proklamasi, setia dengan untukmu. Pancasila rakyat adil makmur sentosa, tiba-tiba satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita masuk belajar materi supaya kita lebih senang belajarnya. Kita tepuk semangat dulu.
Berarti orang berarti kita bisa aku. Bapak akan membacakan tujuan belajar kita ini. Ya, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat meyakini adanya malaikat Allah. Yang B, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat meneladani sifat mulia, ketaatan, dan kepatuhan para malaikat. Dan C, melalui metode diskusi, peserta didik dapat menyebutkan siapa itu malaikat, nama-nama malaikat, beserta tugasnya, dan ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Nah, sekarang kita ulang bentuk kelompok ya. Nah, kelompok A, kelompok A ya. Nah, di sini ada kelompok A. Yang kedua, kelompok B. Yang ketiga, kelompok C. Yang keempat, kelompok D. Dan itu saya waktu minggu kemarin baca lihat di buku kelompok tersebut ya, ada A, B, C, D. Sebelum masuk materi, Bapak ingin menanyakan dulu sama kalian, karena ada yang juga berapa jumlah malaikat. Ada yang tahu nggak? Siapa coba? Benar, 10 malaikat. Jadi 10 malaikat yang wajib kita ikuti. Tepuk tangan sejauh ini. Tepuk tangan semuanya. Nah, dari pelajaran kali ini mengenal malaikat dan tugasnya. Malaikat adalah makhluk masyarakat yang kedudukan sebagai utusan Allah yang membawa misi tertentu. Nah, dalam misi tertentu ini Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk misinya apa? Misinya satu, misalkan Jibril itu menyampaikan wahyu. Ya, jadi para malaikat ini senantiasa selalu patuh kepada Allah untuk diperintahkan oleh Allah. Ya, jadi selalu patuh. Nah, sekarang selanjutnya mengenali sifat mulia dan ketaatan kepatuhan pada malaikat. Yang pertama, selalu bersyukur. Nah, kita harus selalu bersyukur. Apa? Walaupun kita lagi susah, bersyukur alhamdulillah. Ya, jangan kita mengucap bersyukur ini ketika kita keadaan berbina, tapi kita harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena masih diberi umur panjang oleh Allah. Nah, yang kedua, berhati-hati dalam bertindak. Gimana berhati-hati dalam bertindak? Contohnya dalam bertindak kita harus tahu mana baik dan mana yang buruk. Ya, nah, misalnya hal yang buruk apa? Contohnya misalkan mencuri, itu buruk apa baik? Buruk. Nah, yang baik itu apa? Melaksanakan sholat. Itu. Selain itu ada lagi berbuat baik. Contohnya kita membantu orang lagi kesusahan. Nah, yang ketiga lagi beribadah. Rajin ibadah, kita sholat 5 waktu dalam sehari dan berpuasa wajib. Ya,
itu selanjutnya memiliki sikap sabar dan tawakal. Nah, sabar ketika kita mendapat cobaan. Misalkan kita kehilangan orang tua kita meninggal, kita harus sabar. Sabar. Kenapa sabar? Supaya kita selalu sikap sabar ini misalkan jangan menyalahkan Allah. Ya, saya mah ini misalkan harus sabar. Misalkan nih kita berdoa kepada Allah belum dikabulkan oleh Allah, kita harus bersabar. Nah, selanjutnya saja nama-nama malaikat dan tugasnya. Nah, sekarang perhatikan sebagai kedudukannya. Di sini Jibril. Jibril ini bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Allah. Nah, jadi tugas Jibril ini menyampaikan wahyu. Ya. Mikail bertugas membagi rezeki kepada semua makhluk Allah tanpa terkecuali. Jadi terkecuali ada agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Kristen. Jadi tanpa terkecuali. Ya, jadi yang selanjutnya Israel. Israel ini bertugas mencabut nyawa makhluk atas izin Allah. Nah, kita sebenarnya juga bakal mengalami ketika kita udah takdir Allah dicabut nyawa yang meninggal dunianya. Semuanya makhluk yang ada di bumi. Siapa yang banyak? Israel. Jadi Israel ini bertugas mencabut nyawa makhluk atas izin Allah. Sudah ditempatkan, sudah ditetapkan, ya. Nah, ada lagi misalnya aktif yang mencatat dan bukan saja amal baik dan amal buruk. Selanjutnya Malik. Malik ini bertugas menjaga pintu neraka dan memiliki julukan malaikat Jogarlah. Jadi tugas Malik ini tugasnya apa? Menjaga pintu neraka tugasnya. Terakhir malaikat Jibril. Pasti kalau kita dengar malaikat Jibril pasti enak. Apa enaknya? Pintu surga. Siapa yang mau masuk surga? Pasti semuanya mau. Jadi surga. Jadi tugas malaikat Jibril ini menjaga pintu surga. Tadi Bapak sudah menjelaskan nanti tentang tugas-tugas malaikat dan lebih supaya kita lebih mengerti ya, kita sama-sama menyanyikan nama-nama malaikat dan tugasnya. Ya, sama-sama ya. Sudah sampai tadi udah apa
Rakib, dan Atid. Tepuk tangan. Alhamdulillah jawabannya benar. Rakib dan Atid. Tadi kalian sudah membuat kelompok mencocokkan mereka. Nah, sekarang Bapak ingin tahu sejauh mana kalian tadi menempelkan atau mencocokkan tugas kelompok tersebut. Jadi dimulai dari kelompok A, hasil tugas kelompok A langsung ke depan. Silakan ke depan dibacakan ya. Dari apa selanjutnya tadi kalian sudah diskusi aksi kelompok, pasti sudah memahami penjelasan Bapak yang tentang tugas-tugas mereka. Sekarang tugas malaikat rakib bertugasnya ada yang tahu siapa? Oh, Najwa. Tolong lima waktu. Tugasnya apa? Ya, Mencatat amal baik benar terbenar. Nah, tadi kan ada amal baik, pasti ada amal buruk. Tugas malaikat yang mencatat amal buruk siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa? Ada yang tahu? Silakan jawab. Nah, tepuk tangan benar. Malaikat Atid itu adalah mencatat amal buruk. Contohnya apa? Contohnya ada yang tahu nggak? Contoh malaikat amal buruk. Contohnya amal buruk apa coba? Ada yang tahu? Apa? Apa? Benar, mencuri. Bisa tepuk tangan dulu. Ya, berarti alhamdulillah kalian sudah memahami yang tadi Bapak jelaskan. Selanjutnya Bapak ingin menyampaikan kalian tentang malaikat. Jadi di Bapak akan memberi soal kepada kelompok A berikut ya. Misalnya kelompok A. Tugas malaikat Jibril. Ada yang tahu tugas kelompok A ini? Mana kelompok A? Kalau tugas malaikat Jibril tugasnya apa?
menyapa dengan benar. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Benar. Selanjutnya untuk kelompok B. Bapak akan memberi lagi untuk kelompok B. Sekarang tugas malaikat Ridwan tugasnya apa tidak bagaimana? Ridwan, Ridwan. Ya. Benar nggak? Pintu surga tepuk tangan. Jadi malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Selanjutnya kelompok C. Semuanya ada kelompok C jawab. Nggak usah perwakilan itu ya. Kelompok C. Sekarang kelompok C. Bapak akan memberi lagi bagian kelompok C. Malaikat Israel adalah Israel tugasnya ternyata Israel. Mereka sudah kelompok C. Ya benar. Jadi Israel ini adalah tugasnya menjalurnya nyawa pintar. Nah, tepuk tangan untuk kelompok C. Tepuk tangan. Lagi kelompok B. Kelompok B. Nah, kelompok B ini Bapak akan ngasih soalnya di kelompok B. Malaikat tadi kan malaikat juga malaikat malik. Malaikat malik tugasnya menjaga coba. Malik menjaga. Ada yang tahu? Coba mari. Menjaga pintu neraka. Pintar menjaga pintu neraka. Jadi malaikat apa? Malik ini menjaga pintu neraka. Alhamdulillah kalian sudah memahami perjalanan apa? Masih tetap tugas malaikat yang Bapak terangkan ya. Dari materi yang tadi Bapak ajarkan tentang tugas-tugas malaikat supaya itu memahami lagi. Yang pertama mengenal 10 malaikat yang wajib diimani dalam Islam. Yang kedua, dengan memahami tugas kita diharapkan dapat lebih meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Taala. Yang ketiga, kita memiliki kesadaran tentang pentingnya amal baik dan amal buruk dalam kehidupan kita ya. Dari semua tersebut, sebenarnya kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita buat, kita akan membaca doa untuk dipimpin ketua kelas. Silakan ketua itu maksudnya.